Halo guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Poltavo. Saya barusan beli kulkas bekas merek Polytron. Kemudian katanya tidak dingin, kompresor hidup. Sudah saya colokin ini. Kompresor hidup untuk kunci saya. Satu pintu ini. Oke. Dan evap ini, freezernya ini saya akan dengerin. Kerucuk-kerucuk guys, tidak ada dingin sama sekali ini. Jadi ini kerucuk-kerucuk, evapnya kerucuk-kerucuk. Kalau seperti biasa, prediksi saya hanya ada dua. Satu, evap saya raba licin atau tidak. Artinya kalau licin ini keluar oli dan ada kebocoran, ini faktornya, penyebabnya. Atau kropos, tidak kesongkel tapi diraba ini licin, bau oli, ini sudah pasti evap atau freezer ini kropos. Ini yang prediksi satu. Kemudian berdasarkan kerucuk-kerucuk sudah pasti ini bocor, saya melangkah ke kondensor karena si freezer ini tidak ada oli licin ataupun kena congkel guys. Jadi ini Polytron satu pintu, saya akan buka freon bagian kondensor guys. Apakah ini habis atau tidak berdasarkan langkah pertama. Kalau kerucuk-kerucuk Anda potong dan presnya Anda potong, apakah ini ada olinya atau tidak. Ini saya akan potong ini dengan dicabut, ini akan dipotong biar ketahuan. Cabut dulu ini, sudah saya cabut dan saya akan potong ini presnya ini. Kalau di pres ini ada oli, dihidupin ada oli, ini sudah pasti bocor di kondensor guys. Saya akan coba potong. Kemudian setelah potong pres, tuh kosong sama sekali, tidak ada suara angin. Kemudian setelah dipotong, saya akan coba ini ada sedikit bau oli dan isepnya saya akan potong lagi nih dan akan saya hidupin ini. Sudah isep saya potong, kemudian pres saya potong dan saya akan colokin lagi nih. Jadi langkah-langkah pertama ini termasuknya saya sudah hidupin. Ini ada oli itu dan bau oli ini tuh. Oke, jadi ini sudah dipastikan ini bocor di kondensor karena di freezer ini tidak ada bau oli ataupun licin, kena songkel ataupun kropos. Saya potong pres, ternyata banyak oli. Jadi ini sudah saya pastikan presnya bagus, kompresornya hidup, kebocoran di kondensor. Jadi Anda raba dulu di freezer langkah pertama. Bunyinya kemerucuk ini. Freezernya Anda raba bahwa ini licin atau bau atau tidak. Sudah pasti ini bocor bodi guys. Saya ulangin lagi. Kalau Anda ngecek kulkas satu pintu tidak dingin, Anda colokin, dengerin di bagian evap atau freezer.
kerucuk-kerucuk atau sama sekali tidak ada suara. Ini ada dua. Kemudian kalau yang kasus seperti ini, kerucuk-kerucuk ini sudah pasti tandanya si freon ini habis. Jadi bocor. Cuman ada dua titik bocor. Satu di evap freezer, kedua di kondensor body. Makanya kalau sesudah dicek bagian freezernya diraba tidak licin atau bau atau tidak kena songkel, ini Anda melangkah ke belakang, Anda potong bagian pipa pres, kemudian Anda depres dengan jari. Kalau pipa pres ini jarak dari kompresor 20 cm, Anda buang anginnya, isep dipotong, ternyata banyak oli atau ada oli di tangan, ini sudah bisa dipastikan bocor di pipa kondensor atau pipa yang di bodi kulkas. Jadi ini ciri-ciri pertama atau langkah-langkah pertama yang Anda harus kerjakan setelah dicek kebenarannya di evap atau freezer, kemudian melangkah ke belakang. Kemudian kerjaan seperti ini artinya kalau di evap ini bunyi kerucuk, berarti si kapiler bolong guys. Artinya ini bukan kapiler, jadi habis freon. Jadi Anda ke belakang, Anda potong, posisi dicabut, Anda potong, keluar angin freon ini banyak atau sedikit atau sedang, ini bisa Anda rasakan bahwa freon keluar masih utuh, ini putih di jari ini. Jadi ada dingin dan putih di jari dan tidak bau oli. Kalau seperti ini, pres ini kan sudah dipotong, dihidupin dan bau oli. Jadi Anda potong isapnya, kemudian presnya, kemudian hidupin. Kalau pres ini ditekan dengan jempol, ini keluar sejenis licin oli atau bau, ini sudah dipastikan ini freon ini bocor bodi guys. Jadi kebocoran di pipa bodi ini sudah saya colokin dan sudah saya gebres. Tuh bau oli. Saya akan cabut ya. Polytron satu pintu nih guys. Jadi kalau ngecek langkah-langkah seperti ini bisa Anda lanjutkan. Apakah harus ganti kondensor karena mesinnya hidup dan normal. Kalau Anda mengganti kondensor, sudah pasti Anda di atas angin dan sudah pasti akan jadi dingin lagi. Ini katanya dibiarin lama juga ini setelah tidak dingin, tambah keropos. Walaupun sepele seperti ini mudah-mudahan Anda bisa paham kalau Anda ngecek sebuah kulkas satu pintu dengan ciri-ciri yang sudah saya katakan tadi, bahwa ciri-cirinya ini ada ciri-ciri khusus. Dari awal sudah saya potong, kemudian keluar oli dan bau, ini berarti ciri-ciri kalau bocor kondensor di presnya ini ada. Walaupun sepele sekali seperti ini, mudah-mudahan bisa Anda bagi para pemula supaya Anda bisa mengerjakan dengan profesional dan tentu langsung bisa jadi guys. Inilah sebuah konten apapun saja bisa diunggah guys. Jadi si YouTube ini bebas-bebas saja, dan teori apa saja silahkan saja, yang penting ini adalah sebuah YouTube.
Oke guys, malam guys.